wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masa terhentinya darah di antara haid yang terputus-putus. Jadi sekarang menjelaskan masa terhentinya darah di antara haid yang terputus-putus. Masa terhentinya darah yang terjadi di sela-sela haid yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan haid. Ini menurut pendapat qaul as-sahbi, pendapat yang dijadikan pegangan, qaul mu'tamad. Jadi ketika perempuan itu mengalami haid terputus-putus seperti penjelasan yang sebelumnya, umpamanya hari pertama haidnya 2 jam bersih, 2 jam itu, besoknya hari kedua 2 jam lagi. Dan antara 2 jam dengan 2 jam itu namanya terputus-putus. Itu namanya masa antara 2 haid bagi perempuan yang haidnya mengalami putus-putus. Itu dihukumi haid juga menurut qaul yang mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan. Artinya kalau di masa yang putus-putus itu ada sholat, jadi sholatnya itu tidak sah. Atau kalau ada puasa, maka puasanya juga tidak sah. Dan kalau puasa wajib diqadha. Kalau sholat di antara 2 haid yang putus-putus itu, atau di antara haid-haid yang putus-putus itu, kalau sholat tidak wajib, tidak usah diqadha. Oleh karena itu sholat ini ada atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut di atas dinyatakan tidak sah. Jadi tidak sah itu karena masa tidak ada darah itu yang putus-putus itu dihukumi haid juga. Artinya bukan hanya darah yang ada darah saja. Kalau darahnya putus-putus juga dihukumi masa haid. Ibadah, sholat dan yang lainnya itu tidak sah. Tapi tidak usah mengganti, tidak usah mengqadha. Tapi kalau puasa wajib mengqadha. Jadi kalau puasa yang dijalankan itu puasa Ramadan tetap wajib diqadha meskipun sudah dijalankan dengan sempurna dan sehari penuh darah tidak keluar sama sekali. Jadi umpamanya
perempuan ini hari pertama keluar darah 2 hari ya. Jadi haid sudah jelas itu. Setelah 2 hari bersih dari haid maka wajib mandi, itu mandi haid namanya. Bersih karena lebih dari 2 sehari semalam, sudah 2 hari darahnya. Bersih, mandi wajib. Setelah bersih 1 hari bersih, jadi hari keempat keluar lagi. Itu haid lanjutan. Lah, yang putus 1 hari tadi yang nggak ada darah itu yang sholatnya yang dikerjakan itu waktu nggak ada darah kan wajib tetap sholat. Itu nggak sah karena ternyata hari keempat kok keluar darah lagi. Kalau di hari yang ketiga itu yang selama sehari semalam nggak ada, seharian itu nggak ada darah sama sekali, pas bulan Ramadan puasa perempuan ini ternyata hari keempat keluar lagi, maka puasanya di antara haid yang kosong tadi, antara 2 haid tadi, antara 2 darah tadi tidak sah puasanya walaupun seharian nggak ada darah, karena darah itu lanjutan, ada lanjutannya darahnya yaitu keempat. Maka antara hari 1 dan kedua, hari ketiga kosong nggak ada darah, hari keempat keluar lagi, puasanya yang 1 hari itu walaupun pol dari awal sampai akhir nggak ada darah itu nggak sah dan wajib diqadha puasanya. Paham ya? Itu kalau darahnya putus-putus. Ini perlu dipahami. Kalau darahnya nggak putus-putus, ya namanya darah nggak putus-putus, semuanya darah haid ini biasanya 7 hari 7 malam ngalir terus sampai 7 hari bersih, nggak ada keluar lagi. Nah, berarti haidnya 7 hari dan setelah itu tetap wajib sholat puasa. Kalau nggak ada darah lagi berarti pas saja itu. Ini yang darahnya yang putus-putus, 2 hari bersih haid, 2 hari haid mandi wajib. Kemudian setelah itu nggak ada darah, berapakah terserah. Nah, waktu nggak ada darah itu tetap wajib sholat. Wajib melaksanakan kewajiban seperti biasa, sholat, puasa, membaca Al-Quran, berhubungan suami istri boleh, kan nggak ada darah. Ternyata keluar lagi darah lanjutan. Lah, waktu nggak ada darah tadi, sholatnya tidak sah karena ada darah lanjutan keluar lagi, yang kosong itu nggak sah sholatnya. Puasanya tidak sah juga kalau pas puasa di situ berapa hari kah? Tapi untuk puasa tetap wajib mengqadha. Kalau berhubungan suami istri gimana itu? Pas nggak ada darah itu tidak berdosa. Waktu itu tidak dihukumi dosa karena nggak ada darah. Walaupun setelahnya itu ada darah lanjutan. Paham ya? Ini penting ini. Penting karena khawatir perempuan siapakah kalau tidak ada ilmunya bisa saja dianggap sah itu, padahal darahnya ada darah lanjutan dan hukumnya ketika nggak ada darah itu dihukumi tetap masa haid. Tetapi karena tidak tahu darah itu apakah keluar lagi, ketika nggak ada darah tetap wajib menjalankan kewajiban seperti orang bersih ketika nggak ada darah itu. Ternyata setelah beberapa hari ngerjakan ibadah ternyata keluar lagi darahnya. Nah, itu namanya darahnya putus-putus. Hukumnya darah yang putus-putus, masa yang nggak ada darah ketika haid putus-putus dihukumi juga masa haid.
Kemudian mengeluarkan, bab berikutnya mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Mungkin ini dilanjutkan pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran yang sudah disampaikan tadi bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.